Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang masih setia bersama channel saya. Di pembahasan selanjutnya, kita akan belajar bersama tentang studi kasus PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2024. Apakah ada studi kasusnya Bapak Ibu Guru? Tentunya ada nih Bapak Ibu Guru. Nanti saya jelaskan kembali tentang UKPPPG. Di mana UKPPG ini nantinya ada dua nih Bapak Ibu Guru, yaitu UTBK dan UKIN. Di UTBK ini ada dua tipe tes. Yang pertama adalah tes objektif dan yang kedua adalah tes subjektif. Di dalam tes objektif ini yang pertama soal-soalnya berkaitan dengan pengetahuan pedagogi content knowledge dan yang kedua yaitu tentang situational judgment test. Di sini soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian untuk tes yang subjektif ini bentuknya uraian reflektif berbasis studi kasus, yaitu sekitar 30 menit dinilai penguji saat UKIN. Kemudian di uji kinerja kita membuat video pembelajaran dan membuat modul ajarnya juga, termasuk alat peraga yang digunakan. Di sini kita akan membahas tentang tes subjektif, yang mana tes subjektif bagi guru tertentu dilakukan berbentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Studi kasus bagi guru tertentu digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik terkait yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi, yang kedua upaya mengatasi masalah yang dihadapi, yang ketiga hasil dari upaya yang dilakukan, dan yang keempat adalah pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian guru. Di mana tes ini akan dikerjakan langsung dalam aplikasi ujian pada saat pelaksanaan UTBK dengan durasi waktu pengerjaan 30 menit dan dinilai oleh penguji saat UKIN. Dan kita juga jadi tidak tahu nih Bapak Ibu Guru, apakah kita membuat studi kasus atau kita mengerjakan studi kasus yang ada kemudian untuk dipecahkan masalahnya. Nah, maka dari itu kita coba latihan uji kasus. Kita latihan membuat studi kasus nih Bapak Ibu Guru. Jadi berikut saya contohkan laporan studi kasus. Penerapan model pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPAS kelas 5 di SD Negeri Kaliurang 2, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Ini covernya, kemudian ada nama dan kita di sini yang pertama. Yang pertama tadi kan ada identifikasi masalah nih Bapak Ibu Guru. Jadi saya jelaskan di sini, kalau ini saya melihat di contoh rekan saya yang di Prajab. Kalau di Prajab itu tinggal upload di LMS. Kalau di sini kan kita tes, apakah kita bentuknya menulis di kolom-kolomnya langsung ada misalkan identifikasi masalah, kita ketik manual atau seperti apa. Maka dari itu kita belajar saja dulu nih Bapak Ibu Guru. Jadi di dalam identifikasi masalah atau deskripsi studi kasus yang pertama adalah hasil evaluasi pembelajaran IPAS pada siswa kelas 5 di SD Negeri Kaliurang 2 tahun ajaran 2024-2025 pada semester. Harusnya bukan pada semester 1 nih Bapak Ibu Guru, ini bisa diganti pada ulangan. Atau pada asesmen sumatif. Kita ganti asesmen sumatif. Yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal sekolah yaitu 60 atau beberapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Pokoknya kita jelaskan di sini masalah yang ada di dalam sekolah Bapak Ibu Guru atau di dalam pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian, beberapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Siswa kebanyakan diam dan tidak semangat. Beberapa siswa sibuk dengan aktivitasnya sendiri seperti bercerita dengan temannya. Hal ini merupakan sebuah permasalahan yang harus diatasi. Apakah pembelajaran kita terlalu monoton sehingga siswa tidak memperhatikan kita sebagai guru atau yang lainnya? Itu juga bisa ditulis di deskripsi studi kasus atau identifikasi masalah.
Kemudian langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi akar permasalahan, yaitu dengan memerhatikan metode, model, strategi, dan media pembelajaran yang digunakan, serta karakteristik siswa. Sehingga saya tertarik untuk merubah pembelajaran agar hasil belajar siswa pada pelajaran IPA khususnya dapat meningkat dan pembelajaran IPA lebih menyenangkan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Ini adalah identifikasi masalahnya. Kemudian berikutnya yaitu upaya mengatasi masalah yang dihadapi. Ini di sini saya jelaskan analisis situasinya nih Bapak Ibu guru. Bentar, saya perbesar. Nah, di sini ada upaya atau analisis situasinya. Situasi yang terjadi pada saat perancangan pembelajaran, yakni pembelajaran masih menggunakan model konvensional dan berpusat pada guru dan bersumber pada LKS. Ya, memang pembelajaran yang saya lakukan terkadang hanya fokus pada saya. Kadang terus kita berfokus pada LKS nih Bapak Ibu guru. Ketika kita sedang sibuk, kita menyuruh siswa untuk mengerjakan LKS seperti itu. Padahal itu adalah salah nih Bapak Ibu guru. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa rendah, belum adanya pengetahuan dasar mengenai latar belakang peserta didik yang akan diajarkan, sehingga masih banyak peserta didik yang kurang aktif. Kemudian saya melakukan evaluasi terhadap beragam permasalahan yang saya temui. Salah satunya yaitu melalui asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kondisi awal peserta didik, mulai dari pengetahuan dasar, karakteristik peserta didik, gaya belajar peserta didik, hingga latar belakang peserta didik. Yang nantinya asesmen awal itu saya buat sebagai profiling atau di buku atau di Word yang diupload di apa ya Bapak Ibu guru yang diupload pada Drive itu nantinya ada profiling siswa. Oh, siswa A ini gaya belajarnya kinestetik, siswa yang B gaya belajarnya auditori, siswa yang C gaya belajarnya adalah visual, seperti itu. Kemudian, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, saya menggunakan model Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek dengan media pembelajaran kartu flashcard yang menarik dan video pembelajaran animasi serta melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat peserta didik. Kemudian di sini saya lampirkan juga rancangan pembelajaran yang saya buat berdasarkan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Ini untuk menentukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Tujuannya pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pada tahap ini saya berkonsultasi dengan rekan sejawat yang nantinya itu disesuaikan dengan kelompoknya. Jadi kita akan bentuk kelompok yang heterogen. Kemudian tantangan dan hambatan yang saya hadapi adalah dalam membuat rancangan pembelajaran karena membutuhkan banyak waktu. Kemudian dalam membuat media pembelajaran IPA yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi kita harus repot nih Bapak Ibu guru, kita jadi memerlukan waktu yang banyak hanya untuk membuat alat peraga, media pembelajaran, dan lainnya supaya anak-anak kita atau peserta didik kita lebih aktif di dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya, hambatan dan tantangan tersebut menjadi motivasi saya untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, sehingga tujuan pembelajarannya tercapai. Di mana media pembelajaran flashcard berupa ini khusus langsung ke materi bagian-bagian mata untuk menunjang pembelajaran berbasis proyek dapat melibatkan keterlibatan siswa dan menciptakan variasi. Bentar. Menciptakan variasi dalam pembelajaran. Selain itu, saya perlu menyiapkan asesmen awal, asesmen diagnostik, atau dan konten pembelajaran dan lain-lain yang menunjang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi kita harus meluangkan waktu lebih banyak sebelum pembelajaran untuk membuat alat peraga, media pembelajaran berupa kartu flashcard, kemudian kita membuat asesmen awal dulu, dan lain sebagainya. Jadi kita harus meluangkan waktu nih Bapak Ibu guru. Kemudian yang C, hasil dari upaya yang dilakukan atau alternatif solusi. Permasalahan yang saya temukan dalam studi kasus mendorong saya menemukan alternatif solusi dari kajian tersebut. Sebagai seorang guru, kita harus mengenali setiap kondisi siswa atau setiap kondisi peserta didik kita. Karena setiap peserta didik memiliki karakter dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda.
Berikut adalah alternatif solusi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu dengan membuat asesmen awal atau asesmen diagnostik peserta didik untuk mengetahui tingkat kemampuan awal, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik, membuat profiling peserta didik, dan membuat buku profiling dari hasil asesmen awal untuk membantu guru menentukan cara agar peserta didik dapat memahami konsep, materi, dan menguasai keterampilan baru. Jadi kita bisa menyusun, oh ini kemampuan awalnya sebatas di misalkan di 10, ini kemampuan awalnya 15, ini kemampuan awalnya 5. Karena kemampuan awal masing-masing siswa itu berbeda. Kemudian di sini saya lampirkan profilingnya. Ini hanya contoh nih Bapak Ibu guru, jadi saya lampirkan file di online-nya atau di internetnya di Google Drive, saya lampirkan, saya masukkan di bawahnya. Kemudian yang nomor 2, alternatif solusi berikutnya itu menggunakan media pembelajaran berupa call to flashcard. Berupa bagian-bagian mata yang referensinya bisa kita buat pada aplikasi Canva. Ini saya cantumkan contoh dari flashcard. Ini hanya contoh linknya nih Bapak Ibu Guru, bukan yang sebenarnya. Tapi kalau ada yang sebenarnya itu lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan video pembelajaran animasi bagian-bagian mata melalui YouTube. Jadi saya cari video animasinya yang berkaitan dengan bagian-bagian mata. Kemudian saya salin linknya atau saya download videonya yang akan saya terangkan ke siswa, yang akan saya tunjukkan videonya ke peserta didik kita. Kita lampirkan juga linknya di sini. Nah, berikutnya yang keempat yaitu membuat LKPD bagian-bagian mata yang menarik perhatian siswa. LKPD ini juga dibuat menggunakan aplikasi Canva. Ini saya lampirkan desainnya. Ini linknya hanya contoh nih Bapak Ibu guru, link yang di sini. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu menggunakan barang-barang bekas untuk membuat proyek model 3D bagian-bagian mata. Ini juga saya berikan contoh video dalam menggunakan atau membuat model 3D dari bagian-bagian mata, saya lampirkan juga videonya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, di mana pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitas diri. Nggih, Bapak Ibu guru. Hasil belajar IPA, siswa dapat ditingkatkan dengan cara penerapan model project based learning. Ini bukan hanya PJBL aja nih Bapak Ibu guru, ada banyak model pembelajaran yang lain. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang menarik melalui kartu flashcard, bagian-bagian mata, dan video pembelajaran animasi tentang bagian-bagian mata. Saya mengawali pembelajaran dengan kegiatan pendahuluan diisi ice breaking serta menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Peserta didik saya bagi menjadi kelompok heterogen berdasarkan asesmen awal atau asesmen diagnostik seperti konsep pendekatan TARL nih Bapak Ibu guru, jadi ada asesmen awalnya. Kemudian saya mengajak peserta didik untuk membuat bagian-bagian mata berdasarkan media kartu flashcard dan video pembelajaran yang saya tampilkan sebelumnya. Kemudian peserta didik terlihat senang dan aktif selama pembelajaran berlangsung sehingga mampu menghilangkan persepsi peserta didik tentang pembelajaran IPA yang membosankan. Kemudian langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan dalam merancang pembelajaran yang pertama adalah membuat alat peraga atau media kartu flashcard tentang bagian-bagian mata pada aplikasi Canva. Pembelajaran yang saya lakukan juga berpusat pada peserta didik dan menghasilkan proyek berupa model 3D bagian-bagian mata dari barang bekas. Untuk menghilangkan rasa bosan siswa, saya melakukan ice breaking karena manfaat ice breaking ini adalah untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Ketika kita melihat, oh ternyata siswa kita udah mulai bosan nih. Oke anak-anak, ayo peserta didik, ayo anak-anak, ayo siswa-siswi, ibu guru, kita berdiri, kita lakukan ice breaking. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian berdasarkan hasil refleksi di akhir pembelajaran, peserta didik menyukai model project based learning. Hasil evaluasi peserta didik sangat baik. Peserta didik tidak lagi menganggap pembelajaran IPA ini membosankan, tetapi pembelajaran yang menyenangkan dengan bantuan media pembelajaran yang menarik perhatian sehingga siswa menjadi aktif dalam pembelajaran untuk melihat hasil pemahaman. Siswa saya membuat LKPD secara berkelompok. Hasilnya sangat efektif, yaitu terlihat perubahan yang signifikan. Mereka terlihat bersemangat saat melakukan diskusi kelompok dan dalam membuat proyek model 3D bagian-bagian mata. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik, saya juga memberikan asesmen sumatif tentang materi yang sudah dipelajari dan kurang lebihnya seperti itu nggih Bapak Ibu guru, contoh dari studi kasus yang saya alami.
Ini dimulai dari deskripsi studi kasus atau identifikasi masalah dari masalah yang ada di kelas kita khususnya. Kemudian yang kedua adalah analisis situasi. Di sini adalah upaya kita dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian berikutnya yaitu adalah alternatif solusi di mana hasil dari upaya yang akan kita lakukan. Hasilnya seperti apa sih upayanya? Kita cantumkan di sini di link-linknya. Dimulai dari membuat asesmen awal, membuat media pembelajarannya, LKPD-nya, kemudian video YouTube-nya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitas diri. Seperti itu nih Bapak Ibu Guru, ini adalah hanya salah satu dari sekian banyak contoh studi kasus. Apa-apa yang baik dari video saya bisa Bapak Ibu ambil, apa-apa yang tidak baik bisa Bapak Ibu Guru buang. Seperti itu nih Bapak Ibu Guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.